Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemangku kepentingan atau stakeholder dalam manajemen bisnis, yang diampu oleh dosen Ibu Duratanasika SEMM. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Panggadri Satria. Saya Rindu Septia Putri. Saya Evanjen Malam Biniar. Saya Dinda Tris Parwati. Saya Regi Effendi. Lalu yang akan kita bahas yaitu pengertian stakeholder dalam manajemen bisnis, jenis-jenis stakeholder, cara menganalisis stakeholder, pihak-pihak yang termasuk stakeholder, peran dan pengaruh stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnis, dan cara perusahaan mengelola hubungan dengan stakeholder. Pengertian stakeholder. Stakeholder dalam manajemen bisnis diartikan sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan sah terhadap operasi dan hasil perusahaan, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum, pemangku kepentingan atau yang disebut stakeholder adalah setiap pihak yang baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap suatu organisasi atau proyek dan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi atau proyek tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis stakeholders. Yang pertama berdasarkan hubungannya dengan perusahaan. Ada dua jenis. Yang pertama internal stakeholders atau pemilik atau pemegang saham manajemen serta karyawan. Yang kedua external stakeholders meliputi pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, komunitas, pesaing, dan media. Selanjutnya berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. Yang pertama, primary stakeholders atau pelanggan, pemasok, karyawan, investor. Selanjutnya, secondary stakeholders meliputi media, komunitas, kelompok, kepentingan, dan masyarakat umum. Yang ketiga, model power atau interest group untuk memetakan stakeholders berdasarkan kekuasaan dan kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah analisis stakeholders. Analisis stakeholders penting untuk memahami pengaruh stakeholders terhadap perusahaan. Terdapat 3 karakteristik penting stakeholders, yaitu kekuatan, urgensi, dan hak kekuasaan. Dari analisis stakeholders dapat dilakukan dengan stakeholders mapping atau pemetaan stakeholders. Berikut adalah tahapan dalam menganalisis stakeholders atau mapping stakeholders. Yang pertama, mengidentifikasi atau membuat daftar pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, analisis lebih lanjut untuk memahami relevansi hubungan timbal balik prioritas berdasarkan kepentingan stakeholder. Tahap yang ketiga, pemetaan stakeholder berdasarkan kekuatan dan pengaruh. Kemudian ada pihak-pihak stakeholder. Pihak-pihak yang termasuk sebagai stakeholder dalam manajemen bisnis sangat beragam. Meliputi yang pertama pelanggan. Pelanggan membeli produk atau layanan perusahaan. Kemudian ada karyawan, ini individu yang bekerja untuk perusahaan. Kemudian ada pemasok, organisasi yang menyediakan input bagi perusahaan. Kemudian ada investor atau pemegang saham, ini ada pemilik modal perusahaan. Kemudian ada pemerintah, ini regulator dan membuat kebijakan yang mempengaruhi bisnis. Kemudian ada komunitas, masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan. Kemudian ada media, ini saluran informasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Yang kemudian terakhir, kelompok kepentingan, ini ada organisasi dengan fokus pada isu tertentu, misalnya lingkungan dan konsumen. Kemudian ada peran dan pengaruh stakeholder. Stakeholder berperan aktif dalam membentuk keputusan bisnis. Peran stakeholder sebagai sumber daya, yang pertama ada modal finansial, investor, dan pemegang saham penyediaan. Ada modal yang vital bagi operasional dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Karyawan adalah aset utama perusahaan. Yang terakhir ada pemasok dan distribusi. Ini pemasok menyediakan bahan baku dan komponen penting. Selanjutnya ada peran stakeholder dalam legitimasi. Yang pertama ada dukungan komunitas. Ini legitimasi perusahaan seringkali berasal dari penerimaan dan dukungan komunitas tempat perusahaan dan beroperasi. Yang kedua ada kepatuhan regulasi. Pemerintah dan badan regulasi menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi perusahaan. Kemudian ada reputasi dan citra. Media, kelompok, kepentingan, dan masyarakat umum secara kolektif membentuk reputasi dan citra perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada peran stakeholder dalam pengetahuan informasi. Yang pertama, umpan balik pelanggan. Pelanggan adalah sumber informasi berharga mengenai preferensi pasar, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan kualitas produk atau layanan. Yang kedua ada wawasan pemasok dan mitra. Pemasok dan mitra distribusi memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren industri, teknologi baru, dan dinamika pasar. Terus yang selanjutnya ada pandangan ahli dan konsultan. Kelompok kepentingan
akademisi, dan konsultan dapat memberikan perspektif ahli dan informasi relevan terkait isu-isu spesifik. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh stakeholder dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada kekuasaan atau power, kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi tindakan perusahaan melalui sumber daya yang mereka miliki. Yang berikutnya ada legitimasi, yaitu persepsi bahwa klaim stakeholder terhadap perusahaan adalah sah, tepat, atau mendesak berdasarkan norma, nilai, atau kontrak. Yang terakhir ada urgensi, yaitu tingkat kepentingan dan ketepatan waktu klaim stakeholder. Yang berikutnya ada cara perusahaan mengelola hubungan dengan stakeholder, yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada komunikasi proaktif, yang kedua ada keterlibatan stakeholder, yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang strategis, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yang kelima ada pengelolaan konflik, kemudian yang terakhir yang keenam ada membangun kepercayaan. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu manajemen stakeholder adalah elemen penting dalam keberhasilan bisnis di Indonesia. Memahami keberagaman stakeholder, melakukan analisis yang cermat, dan mengelola hubungan secara efektif dapat membantu perusahaan membangun legitimasi, mengurangi resiko, dan menciptakan nilai jangka panjang. Konteks sosial budaya Indonesia yang unik menuntut pendekatan yang sensitif dan partisipatif dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok stakeholder. Jadi itu tadi pemaparan dari materi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.